warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak Bapak yang hebat hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, silakan kalian absen terlebih dahulu. Anak-anak, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita hari ini, kita akan memulai materi baru tentang turunan fungsi trigonometri. Kompetensi dasar. Baiklah anak-anak, setelah pembelajaran ini, kompetensi dasar yang diharapkan dari kalian adalah kompetensi dasar pengetahuan, menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok, dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Dan kode keterampilan yang diharapkan dari kalian adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kecekungan fungsi, kemiringan garis singgung kurva, serta titik belok, dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan definisi turunan fungsi, serta dapat menggunakan definisi turunan fungsi tersebut ke fungsi trigonometri sederhana. Dan bagaimana cara menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan definisi seperti berikut ini. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan definisi. Jika diketahui fungsi Y sama dengan Fx, maka turunan pertama dari fungsi Y sama dengan Fx dinotasikan dengan Y aksen sama dengan F aksen X dan didefinisikan sebagai Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan limit Fx plus H dikurang Fx per H untuk H mendekati 0. Nah, untuk menyelesaikan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan definisi ini, ada beberapa materi yang harus kalian ingat kembali. Yang pertama, materi tentang fungsi komposisi. Yang kedua, materi tentang rumus trigonometri jumlah dua sudut. Yang ketiga, materi tentang rumus trigonometri selisih sinus atau kosinus. Dan yang terakhir, menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Baiklah anak-anak, untuk memahami materi tentang menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan definisi, kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh soal, dengan menggunakan definisi turunan, tentukanlah turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut ini. Pertama, fx sama dengan cos x. Yang kedua, fx sama dengan sin 2x. Yang ketiga, fx sama dengan tan 4x. Dan yang keempat, fx sama dengan sin 3x plus pi. Baiklah anak-anak, untuk memahami menentukan turunan fungsi dengan menggunakan definisi, kita langsung saja bahas contoh soal pertama. Pertama, fx sama dengan cos x. Dari definisi, y aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurang fx per h untuk h mendekati 0. Nah, ini definisi turunan. Nah, di sini kita menggunakan rumus fx plus h. Kita ketahui bahwa fx sama dengan cos x. Dengan menggunakan konsep fungsi komposisi dengan mengganti fx, x-nya diganti dengan x plus h, maka ruas kanan cos x juga x-nya menjadi x plus h.
Sehingga jika fx sama dengan cos x, maka fx plus h sama dengan cos x plus h. Kita lanjutkan. F aksen x sama dengan limit fx plus h sama dengan cos x plus h dikurang fx sendiri sama dengan cos x per h untuk h mendekati 0. Sama dengan menggunakan rumus trigonometri jumlah dua sudut dari kosinus, maka cos x plus h sama dengan cos x dikali cos h dikurang sin x dikali sin h min cos x per h untuk h mendekati 0. Nah, langkah berikutnya limit cos x dikali cos h dikurang cos x kita gabung jadi satu dengan menjadikan cos x sebagai faktor pengali dari cos x dikali cos h dikurang 1 dikurang sin x kali sin h per h untuk h mendekati 0. Berikutnya limit cos x untuk h mendekati 0 dikali limit cos h min 1 per h untuk h mendekati 0 dikurang limit sin x untuk h mendekati 0 dikali limit sin h per h untuk h mendekati 0. Jadi kita gunakan sifat-sifat limit fungsi. Nah, dari materi kita yang sudah dipelajari pada limit fungsi trigonometri, nilai dari cos h min 1 per h untuk h mendekati 0 itu 0. Kenapa bisa demikian? Cos h ini kita ubah ke rumus 1 min 2 sin kuadrat setengah h. Nah, 1 dikurang 1 itu 0, min 2 sin kuadrat setengah h. Di atas min 2 sin kuadrat setengah h sementara penyebutnya h. Jadi karena pembilangnya kuadrat sementara penyebutnya linier, maka hasil dari cos h min 1 per h untuk h mendekati 0, nilai limitnya itu 0. Nah, untuk nilai limit dari sin h per h untuk h mendekati 0 itu 1. Sehingga limit cos x untuk h mendekati 0 karena di sini tidak mengandung variabel h, maka tetap nilainya cos x. Sementara nilai dari limit cos h min 1 per h untuk h mendekati 0 itu 0 dikurang sama seperti yang ini limit cos x untuk h mendekati 0, maka nilai limit sin x untuk h mendekati 0 itu tetap sin x dan limit sin h per h untuk h mendekati 0 itu 1. Sehingga cos x dikali 0 dikurang sin x dikali 1. Cos x dikali 0 itu cos x min sin x kali 1 itu sin x. 0 dikurang sin x sama dengan min sin x. Jadi jika fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x. Baik, selanjutnya kita lanjut ke contoh kedua. Fx sama dengan sin 2x. Dari definisi turunan, di aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurang fx per h untuk h mendekati 0. Maka dengan menggunakan konsep fungsi komposisi dengan mengganti x dengan x plus h pada rumus fungsi fx, maka kita mendapatkan sin 2x sama dengan sin 2, x-nya kita ganti dengan x plus h, sin 2x plus h, sin 2 kali x plus h sama dengan sin 2x plus 2h. Sehingga dari definisi turunan ini fx plus h dikurang fx per h untuk h mendekati 0, kita masukkan f aksen x sama dengan limit fx plus h sama dengan sin 2x plus 2h dikurang fx-nya sama dengan sin 2x per h untuk h mendekati 0 sama dengan. Nah, pada contoh pertama kita menyelesaikan soal dengan menguraikan rumus trigonometri jumlah dua sudut dari kosinus. Sekarang pada contoh kedua kita gunakan cara yang berbeda. Kita menggunakan rumus trigonometri selisih sinus. Sin min sin. Rumus sin min sin sama dengan 2 cos sin. 2 cos setengah jumlah dua sudut dikali sin setengah selisih dua sudut.
yaitu 2 cos setengah. Jumlah 2 sudut 2x plus 2h ditambah 2x dikali sin setengah selisih sudut 2x plus 2h dikurang 2x per h untuk h mendekati 0. Kita sederhanakan sama dengan limit 2 dikali cos setengah 2x ditambah 2x sama dengan 4x ditambah 2h dikali sin setengah 2x dikurang 2x itu 0 plus 2h berarti sin setengah 2h per h untuk h mendekati 0. Langkah berikutnya kita juga tetap sederhanakan sama dengan limit 2 dikali cos setengah dikali 4x plus 2h 4 dikali setengah 2x 2h dikali setengah itu 1h. Kita tulis h jadi 2 cos 2x plus h dikali sin setengah dari 2h yaitu h per h untuk h mendekati 0. Berikutnya limit 2 cos 2x plus h untuk h mendekati 0 dikali limit sin h per h. Nah, karena di pelajaran di materi limit fungsi trigonometrik kita sudah tahu bahwa sin h per h, limit sin h per h untuk h mendekati 0 nilainya 1. Sehingga ini menjadi 2 cos 2x plus 0 dikali 1 sama dengan 2 cos 2x. Cos 2x plus 0 sama dengan cos 2x, 1 dikali 1 tetap 2 cos 2x. Sehingga jadi jika fx sama dengan sin 2x maka f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh ketiga. Fx sama dengan tan 4x. Dari definisi turunan Y aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurang fx per h untuk h mendekati 0. Dengan menggunakan konsep fungsi komposisi didapat fx plus h dari tan 4x adalah tan 4 kali x plus h. Kita mengganti x pada fungsi fx dengan x plus h. Sehingga pada tan 4x, x kita ganti juga dengan x plus h. Menjadi tan 4x plus 4h. Untuk h mendekati 0. Kita lanjut. F aksen x sama dengan kita substitusikan fx plus h yaitu tan 4x plus 4h dikurang fx nya sama dengan tan 4x per h untuk h mendekati 0. Nah, karena di rumus trigonometri tidak ada rumus selisih tangen, maka tangen kita ubah ke perbandingan sinus per kosinus. Kita lanjut. Sama dengan f aksen x sama dengan limit tan 4x plus 4h menjadi sin 4x plus 4h dibagi cos 4x ditambah 4h dikurang tan 4x sama dengan sin 4x per cos 4x per h untuk h mendekati 0. Selanjutnya untuk pembilang kita sederhanakan dengan mudahnya dikalikan silang yaitu sin 4x ditambah sin 4x plus 4h dikali cos 4x dikurang cos 4x plus 4h dikali sin 4x per h dikali cos 4x plus 4h dikali cos 4x untuk h mendekati 0. Selanjutnya kita gunakan rumus sinus selisih sudut. Sin cos min cos sin. Sin cos min cos sin pada rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut sama dengan sin selisih dua sudut, yaitu sudut 4x plus 4h dikurang sudut 4x. Jadi sin cos min cos sin ini sama dengan sin selisih 4x plus 4h dikurang 4x dibagi h dikali cos 4x plus 4h dikali cos 4x untuk h mendekati 0. Sama dengan limit h mendekati 0 sin 4x dikurang 4x itu 0 ditambah 4h berarti sin 4h dibagi h dikali cos 4x plus 4h dikali cos 4x. Selanjutnya sama dengan kita gunakan sifat-sifat limit h mendekati 0
sin 4H per H. Nah, untuk menjadikan nilai limit sin 4H per H untuk H mendekati 0 ini 1, maka kita kalikan dengan 4/4. Lalu dikali 1 dikali sin 4H tetap sin 4H per cos 4X plus 4H dikali cos 4X untuk H mendekati 0. Selanjutnya 4 ini bisa kita kedepankan dari limit 4 dikali limit H mendekati 0 sin 4H per 4H dikali, nah untuk yang limit ini kita substitusikan hanya sama dengan 0. 1 per cos 4X plus 0 dikali cos 4X sama dengan 4. Nilai dari limit sin 4H per 4H untuk H mendekati 0 itu 1 per cos 4X dikali cos 4X sama dengan 4 dikali 1 dikali 1 itu 4. Cos kali cos kuadrat berarti cos kuadrat 4X sama dengan 1 per cos kuadrat 4X sama dengan sekan kuadrat 4X. Sehingga f aksen X sama dengan 4 sekan kuadrat 4X. Jadi, jika fx sama dengan tan 4x, maka f aksen X sama dengan 4 kali sekan kuadrat 4x. Baik, selanjutnya kita lakukan contoh keempat. Fx sama dengan sin 3x plus pi. Dari definisi turunan, yaitu y aksen sama dengan f aksen X sama dengan limit untuk H mendekati 0 dari fungsi fx plus h dikurang fx per h. Maka dengan menggunakan konsep fungsi komposisi, dengan mengganti x pada fungsi fx dengan x plus h, menjadi sin 3x plus pi menjadi sin 3x plus 3h plus pi. Dimana x ini kita ganti x plus h, berarti 3 kali x plus h, 3x plus 3h plus pi. Kita substitusikan ke rumus fx plus h menjadi limit untuk h mendekati 0 dari fungsi sin fx plus h sama dengan sin 3x plus 3h plus pi dikurang fx nya sin 3x plus pi per h. Kita lanjutkan, sama dengan limit untuk h mendekati 0, kita menggunakan rumus selisih sinus dari sin min sin. Sin min sin sama dengan 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih, sehingga menjadi 2 cos setengah 3x plus 3h plus pi ditambah 3x plus pi dikali sin setengah selisih sudut 3x plus 3h plus pi dikurang 3x plus pi per h. Sama dengan kita sederhanakan yang di dalam kurung 2 limit untuk h mendekati 0, 2 dikali cos setengah 3x tambah 3x sama dengan 6x tambah 3h pi ditambah pi sama dengan 2pi dikali sin setengah 3x dikurang 3x 0 pi dikurang pi itu 0 sehingga menjadi sin setengah 3h per h. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Limit untuk h mendekati 0, 2 dikali cos setengah dikali 6x plus 3x, 3h dikali setengah 3 per 2h, 2pi dikali setengah sama dengan pi, dikali sin setengah dikali 3h sama dengan 3 per 2h per h. Selanjutnya, limit untuk h mendekati 0, 2 dikali cos 3x plus 3 per 2h ditambah pi dikali, ini kita gunakan sifat limit untuk h mendekati 0 sin 3h per h. Nah, agar limit sin 3h per h untuk h mendekati 0 ini bernilai 1, maka kita kalikan dengan 3 per 2 dibagi 3 per 2. Selanjutnya 2 dikali cos 3, limit dari 2 dikali cos 3x plus 3 per 2h plus pi untuk h mendekati 0, ini kita substitusikan menjadi 2 dikali cos 3x 3 per 2 dikali hanya 0 yaitu 0 ditambah pi dikali 3 per 2 ini kita kedepankan limit dari limit 3 per 2 dikali limit sin 3 per 2h 3 per 2 dikali h 3 per 2h untuk h mendekati 0. Nah, yang ini nilainya sama dengan 1, sehingga menjadi
2 dibagi 2 itu 1, tinggal 3 kedepankan cos 3x 0 ditambah Pi jadi cos 3x plus Pi. Sedangkan yang ini nilainya 1. Jadi jika fx sama dengan sin 3x plus Pi, maka f aksen x sama dengan 3x plus Pi. Jadi turunan sinus yaitu kosinus, dan turunan dari 3x plus Pi yaitu 3, sehingga menjadi f aksen x 3 kali cos 3x plus Pi. Baik anak-anak, untuk melihat pemahaman kalian terhadap materi yang barusan kita bahas, kalian silakan kerjakan soal ayo siapa bisa. Soal ini kerjakan di buku latihan, lalu foto dan kirimkan bukti foto hasil kerjanya ke Google Classroom. Soalnya adalah dengan menggunakan definisi turunan, tentukanlah turunan pertama dari fungsi pertama, fx sama dengan cos 2x. Kedua, fx sama dengan tan 2x plus Pi. Ketiga, fx sama dengan secant 4x. Dan keempat, fx sama dengan sin 3x min 5. Dan terakhir, fx adalah fx sama dengan kotangen 2x. Nah, silakan anak-anak kerjakan soal-soal ini, lalu foto dan serahkan ke Google Classroom. Terima kasih kepada anak-anak hebat Bapak hari ini. Terus semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa LCS ya, like, comment, dan subscribe. Terima kasih.